Mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk memberikan pemahaman kepada kita apa tujuan daripada kehidupan yang kita jalani ini. Di dalam surah An-Nahl ayat 36 yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah." Sungguh telah kami utus seorang rasul untuk setiap umat. Untuk apa? An-i'budullah. Tujuan daripada Allah mengutus rasul kepada setiap umat adalah an-i'budullah. Sejak Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya sampai kepada umat di akhir zaman, itulah kita hari ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Telah diutus para rasul, para nabi. Tujuannya adalah an-i'budullah. Kalimat ini, ayat ini memberikan pemahaman dan penyadaran kepada kita bahwa tujuan daripada hidup kita adalah an-i'budullah. Selaras dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai sekalian manusia, an-i'budu, u'budu, sembahlah rabbakumul ladzi khalaqakum. Siapa yang kita sembah? Allah. Allah yang telah menciptakan kamu. Bukan hanya kita yang telah Allah ciptakan. Walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita yang telah hidup di atas permukaan bumi ini. Untuk apa kita menyembah Allah? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang muttaqin. Dalam surah Al-Dzariyat ayat 56 yang sudah sering kita dengar, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa," tidaklah diciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepadamu. Senada juga dengan firman Allah, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati, kalian meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Jamaah rahimakumullah, bukalah Al-Quran, bukalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Ternyata inti tujuan daripada penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan harta, pangkat, jabatan, dan seluruh fasilitas yang ada di permukaan bumi ini? Ketahuilah hadirin jamaah rahimakumullah, semua itu adalah sebagai bekal, sebagai pendukung untuk menguatkan kita beribadah kepada Allah. Jangan dibalik. Ada model manusia memahami hidup ini adalah untuk mencari harta, hidup ini adalah untuk mencari pangkat dan jabatan, hidup ini adalah untuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Kalaulah begitu tujuan kehidupan manusia, maka mereka tidak jauh beda dengan orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa ayat yang kita baca ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa tujuan hidup adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara bentuk ibadah yang sudah kita faham adalah as-salah,
Salat adalah bentuk ibadah wajib. Maka oleh karena itu, apapun dan bagaimanapun keadaan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, atasan kita, bawahan kita, siapapun mereka dalam perjalanan hidup ini, hendaklah mereka menjaga salat tepat waktu, 5 waktu berjamaah bagi laki-laki. Inilah ciri khas daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadah. Masya Allah. Semua ayat saling berhubungan, semua hadis saling berhubungan, bahwa tujuan diciptakan manusia adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tarahum ruk'an sujjadah. Engkau melihat mereka itu adalah rukuk dan sujud, takarrub, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seandainya salat subuh yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti salat Jumat ramainya, maka itulah yang akan menggetarkan orang-orang Yahudi laknatullah. Mukmin muslim itu terlihat persatuan dan kesatuannya di dalam masjid. Mukmin muslim itu menjadi kuat ketika mereka taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas utama kita hari ini, meneruskan dakwah Rasulullah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah. Dimanapun kita berada, hendaklah jadikan target kita bekerja adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis atau kama qala yang sudah sering kita dengar, bagaimana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita, orang yang hidup di dunia ini yang menjadikan Allah tujuannya, akhirat tujuannya, maka dunia akan diberikan lebih kepadanya. Sementara orang yang tujuan hidupnya adalah hanya untuk dunia, maka diberikan sedikit dia kehidupan dunia dan dia di akhirat tidak dapat. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang hanya memburu dunia, hidupnya hanya untuk dunia, semua hanya untuk di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tak dapat bagian di akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada golongan yang kedua yang terbaik adalah dia ingin meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah. Sehingga ayat-ayat yang kita bacakan ini, dalil-dalil naqli yang kita bacakan ini, tidak ada alasan bagi manusia nanti di akhirat, di saat mereka berjumpa dengan Rabb-nya, untuk membantah Allah. Allah sudah mengatakan kembali di ayat yang lain, di surat yang lain, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Bukankah di dunia dulu telah ditatangkan pada rasul yaqussuna 'alaikum ayati, dibacakan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Hari ini ada pertemuan denganku. Masya Allah. Al-Quran memberitahukan apa yang sebelum terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bahkan bagaimana kondisi umat, kondisi manusia, kondisi hamba saat nanti berjumpa dengan Rabb-nya. Allah tanyakan kembali. Bahasa bebasnya adalah, apakah kalian hidup di dunia dulu tidak tahu ada Rasul? Apakah dulu di dunia tidak tahu ada dinul Islam? Apakah kamu tidak mendengar dulu bahwa di dunia ada Tuhan yang disembah adalah Allah? Dan hari ini sudah disampaikan ada pertemuan denganku kalian ini. Itu bahasa bebasnya. Maka jamaah rahimakumullah, nasihat yang senantiasa disampaikan, majelis ta'lim yang senantiasa kita hadir,
Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah senantiasa disampaikan untuk mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita untuk beribadah. Kalimat selanjutnya Allah menyebutkan adalah wajtanibut taghut. Setelah kita taat kepada Allah, menjaga ibadah kita, ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunat, alhamdulillah, baik, bagus, senang, bahagia kita. Jangan lupa kalimat berikutnya, wajtanibut taghut. Jauhilah segala sesuatu sesembahan selain Allah. Ketika engkau telah taat kepada Allah, ketika engkau telah menyembah Allah, jangan menyembah harta. Ketika engkau telah beribadah kepada Allah, jangan menyembah jabatan. Ketika engkau sudah taat kepada Allah, jangan menyembah manusia. At-taghut. Apa itu at-taghut? Segala sesuatu sesembahan selain Allah, baik itu dalam bentuk benda mati, patung, berhala, batu, kayu, apapun bentuknya, tidak boleh disembah. Atau makhluk hidup. Hari ini banyak orang-orang yang tidak paham dalam menjalani hidup. Banyak di antara mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan na'udzubillah, ada di antara mereka itu yang menyembah manusia. Ada di antara mereka itu yang menyembah binatang dan segala sesuatu yang menurut mereka untuk disembah. Kita berdoa kepada mereka yang belum mendapatkan hidayah mereka agar tidak menyembah makhluk, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk mati. At-taghut sekali lagi adalah segala sesuatu sesembahan selain Allah. Termasuk kita sampaikan tadi, jangan menyembah harta, jangan menyembah pangkat, jangan menyembah jabatan, jangan menyembah manusia, jangan menyembah makhluk. Apapun semua itu selain Allah tidak boleh disembah. Maka Al-Quran menyebutkan wajtanibut taghut. Jauhi itu, jangan dekat-dekat. Kalimat selanjutnya Allah menyebutkan adalah faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Meskipun Allah telah menyuruh untuk menyembahnya, meskipun Allah telah menyuruh jangan menyembah taghut, tapi Allah menyebutkan faminhum man hadallah. Di antara manusia ini ada yang dapat petunjuk sehingga masuk ke dalam dinul Islam. Nikmatnya dalam dinul Islam, mereka merasakan halawatul iman, manisnya iman. Hadallah, mereka dapat petunjuk, bahagia di dunia dan diberikan nikmat saat proses sakaratul mautnya, diberikan nikmat saat di alam barzakh, dimudahkan proses nanti di padang mahsyar, sehingga tempat akhir perjalanan mereka adalah di dalam surganya, Jannatun Na'im. Selanjutnya Allah menyebutkan wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Meskipun demikian ternyata ada juga yang tetap dalam kesesatannya. Siapa mereka? Dari surah Al-Fatihah kita lihat, di ujung surah Al-Fatihah ada dua golongan. Satu al-maghdub, golongan yang dimurkai. Siapa mereka? Yahudi. Yang kedua adalah ad-dhallun. Siapa ad-dhallun? Orang sesat, Nasrani, tidak mau memilih Islam, mereka memilih agama yang salah. Di awal-awal Al-Baqarah juga Allah menyebutkan dua golongan lagi yang berbahaya, al-kafirun, golongan orang kafir. Golongan orang kafir ini diingatkan, tidak diingatkan, sama saja bagi mereka. Maka berhati-hati, jangan sampai ada orang mukmin tapi memiliki karakter orang kafir. Siapa mereka? Diingatkan, tidak diingatkan, disuruhkan, tidak disuruhkan, mereka tetap tidak mau sholat. Diingatkan, tidak diingatkan, jangan berbuat bohong, jangan menipu orang, jangan menzalimi, jangan menindas, tetap melakukan kejahatan. Nah, ini karakter orang kafir. Hati-hati, dia muslim, dia mukmin. Tapi kalau ada orang seperti itu diingatkan, tak diingatkan, diberikan nasihat, tak diberikan nasihat, mereka tetap dalam kezaliman dan kejahatannya, itu orang mukmin yang memiliki karakter orang kafir. Berhati-hatilah. Golongan selanjutnya, golongan yang sesat adalah orang munafik.
Orang munafik ini sangat berbahaya. Mereka hidup di kalangan orang mukmin, mereka sama-sama beribadah dengan orang mukmin, mereka sama juga dengan golongan orang mukmin, tapi Allah membuka karakter dengan detil orang munafik ini di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah. Mereka adalah orang jahat. Mereka menghancurkan Islam dari dalam. Mereka menghancurkan orang Islam itu dari dalam dengan program pemikirannya, dengan program perbuatannya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan, tujuan mereka hanya satu, untuk mengaburkan dan menghancurkan Islam. Maka ketika Allah menyebutkan tempat orang munafik, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Kalau orang kafir disiksa, dibakar dalam api neraka, ada di antara mereka juga jadi bahan bakar. Sedangkan orang munafik dibakar di kerak api neraka. Kenapa? Karena jahatnya sangat jahat. Orang kafir jelas kafirnya, tapi orang munafik susah dideteksi. Tetapi Allah sebutkan ciri-cirinya dengan mendetail. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Itulah golongan yang sesat. Munafik, kafir, fasik, Yahudi, Nasrani, mereka orang sesat. Maka di ujung ayat Allah ingatkan kita, fasiru fil ardi, berjalanlah kamu di atas permukaan bumi ini, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Al-Quran, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Baca sejarah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, sejak dari Nabi Adam sampai sekarang, ternyata kesudahan akhir kehidupan mereka ada yang disiksa dengan petir halilintar hancur, ada di antara mereka yang disiksa dengan hujan batu, ada di antara mereka yang disiksa dengan berbagai macam bentuk siksaan yang pedih. Untuk apa itu semua? Untuk peringatan bagi kita.